Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 7 kepemimpinan. Untuk tema 3 ayo memimpin pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah diri kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Rancanglah teks pidato. Kamu dapat menggunakan teks tentang sejahtera bersama koperasi yang telah kamu baca sebagai ide. Ayo membaca. Bacalah teks pidato berikut, kemudian lakukan perintah dari teks yang ada di bawahnya. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak serasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan, justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Dari teks pidato tersebut, tentukanlah bagian pembuka, inti, dan penutup. Berilah tanda di bagian tersebut dengan pensil. Maka contoh atau tanda yang bisa kalian berikan adalah sebagai berikut ya. Untuk bagian pembukanya adalah pada paragraf pertama. Kemudian untuk bagian inti ada pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Lalu untuk bagian penutupnya ada di paragraf kelima. Tulislah teks pidatomu di bawah ini. Nah, maka contoh teks pidato yang bisa kalian berikan adalah sebagai berikut. Pidato tentang gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari yang cerah ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saya kagumi serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu fakta unik. Suatu fakta yang mana negara-negara modern tidak akan ditemui hal ini. Mungkin kita kagum melihat Amerika dengan kemajuan teknologinya. Mungkin kita kagum melihat Jepang dengan etos atau semangat kerjanya.
Mungkin kita kagum dengan kehebatan arsitek orang-orang Eropa, tapi kita sebagai orang Indonesia jangan kecil hati melihat kenyataan tersebut. Karena apa? Karena orang Amerika, orang Jepang maupun orang Eropa pasti akan terkagum-kagum melihat satu fakta unik ini. Suatu fakta kenyataan yang hanya dimiliki oleh orang Indonesia, tidak oleh orang Amerika, tidak oleh orang Jepang atau negara-negara Eropa lainnya. Apa itu? Hal tersebut adalah gotong royong. Gotong royong adalah istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bukankah di luar negeri juga ada bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan? Memang ada, namun kegiatan di luar negeri tersebut masih diikuti dengan yang namanya materialistis, alias bersifat kebendaan. Apa-apa dinilai dengan uang. Kita ambil contoh di Indonesia. Saat satu keluarga ingin membongkar rumahnya untuk direnovasi, apa yang terjadi? Maka berbondong-bondong para tetangga maupun orang-orang di sekitar lingkungan itu dengan ikhlas bahu-membahu membongkar rumah tersebut. Tanpa diperintah, warga masyarakat bermusyawarah menentukan pembagian kerja. Tidak ada upah atau bayaran sama sekali. Tuan rumah hanya menjamu para warga tersebut dengan makanan ala kadarnya. Bagaimana dengan di Amerika, Jepang, atau negara-negara Eropa lainnya? Adakah bila satu keluarga hendak membongkar rumah untuk direnovasi, maka para tetangganya ikut turut membantu? Tidak ada, teman-teman. Tetangga atau orang-orang di sekitarnya akan bersikap cuek, tidak peduli, karena itu bukan masalah mereka. Itu masalah yang punya rumah. Jadi ketika rumah mau dibongkar untuk direnovasi, maka pemilik rumah pasti memakai jasa kontraktor rumah untuk melakukannya. Karena negara-negara di luar sana apa-apa dinilai dengan uang. Bersyukurlah dan berbanggalah kita hidup di Indonesia, karena uang memang penting, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kebersamaan dalam kebahagiaan dan keceriaan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu mempertahankan salah satu ciri bangsa kita ini. Semangat gotong royong harus tetap kita jaga, harus tetap identik dengan bangsa Indonesia. Semangat gotong royong ini harus kita tularkan kepada semua. Karena dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan akan tetap terjaga dan tujuan bisa tetap tercapai. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Jika ada lebihnya, semua itu semata-mata karena Tuhan yang Maha Pemurah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah teks pidatomu di depan temanmu dan mintalah masukan agar teksmu lebih baik lagi. Tulislah masukan dari temanmu dan salin kembali teksmu di kertas kosong. Ternyata bergotong royong pun dapat dilakukan saat belajar untuk menghasilkan yang terbaik. Saat kamu melakukannya, kamu sudah belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sekelompokmu. 1. Dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah jawaban 1. Modal utama koperasi adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Tujuan utamanya mewujudkan kesejahteraan anggota, bukan mengejar keuntungan pribadi. Kemudian keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Anggota baru kesempatan menikmati hasil. Kemudian kewajiban anggota adalah peduli terhadap jalannya usaha. Kemudian jawaban soal nomor 2, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Itu ada di sila kedua. Kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, itu sila ketiga. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, itu sila keempat. Lalu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, itu sila kelima. Dan menjaga antara hak dan kewajiban, itu juga sila kelima.
Ayo mengamati, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sana ada macam-macam bentuk bangunan ya. Kedua gambar itu merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Yang kiri merupakan kampus Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia atau UI di Depok. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia. Sebaliknya, banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Ayo mencoba. Coba carilah informasi bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Carilah informasi dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Jika kamu mencari informasi dari internet, mintalah bapak atau ibu guru mendampingi. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan, yaitu pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Yang kedua, implementasi ASEAN Credit Transfer System ya atau ACTS. Kemudian yang ketiga, implementasi Plan of Action to implement the Phnom Penh Declaration on the East Development Initiative, khususnya di bidang standarisasi mekanisme pengajaran, vokasional dan technical training, mobilitas pelajar dan interoperability mekanisme kualifikasi nasional dan regional. Kemudian yang keempat, implementasi inisiatif East Asian Vision Group kedua atau EAVG kedua, di antaranya rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Saat memimpin, terkadang kita banyak menemui pembedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD. Agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah, supaya Bapak tahu hal-hal mana yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.